Pernahkah kamu merasa seperti sedang menjalani hidup, tapi bukan atas kendalimu sendiri? Seolah-olah setiap langkahmu telah ditentukan. Kamu bekerja keras, kamu berusaha hemat, kamu ikut aturan, tapi entah kenapa, kamu tetap saja merasa tertinggal. Itu bukan kebetulan. Kamu sedang memainkan sebuah permainan. Dan permainan ini bernama kapitalisme. Bukan kapitalisme textbook seperti yang kamu pelajari di sekolah, tapi versi tersembunyi. Versi yang dirancang seperti game, dengan level, jebakan, dan ilusi kemenangan. Hari ini, kita akan membongkar 5 level permainan kapitalisme tersembunyi, dan kamu akan tahu di level mana kamu berada, dan kenapa banyak orang terjebak selamanya di level 1. Level 1, pekerja tanpa kesadaran. Inilah tempat sebagian besar dari kita memulai, dan sayangnya, juga tempat di mana banyak orang berhenti. Kita diajari sejak kecil bahwa hidup ini soal sekolah, nilai bagus, kuliah, cari kerja, lalu hidup tenang. Tapi tidak ada yang bilang bahwa sistem yang kita masuki ini bukan jalur menuju kebebasan, tapi jalur cepat menuju kelelahan tanpa ujung. Di level ini, kamu kerja 8-12 jam sehari. Pulang malam, bangun pagi, lalu ulang lagi. Waktu terasa seperti hilang, energi habis di tempat kerja. Tapi ironisnya, rekening tetap tipis. Kamu dibayar cukup untuk bertahan hidup, tapi tidak cukup untuk hidup bebas. Dan anehnya, kamu bersyukur. Padahal kamu cuma dibayar supaya datang lagi besok. Lalu kamu bilang, yang penting kerja halal. Benar, tapi kalau kerja halal itu bikin kamu lupa kesehatan, jauh dari keluarga, dan kehilangan jati diri, itu tetap bukan kehidupan. Itu cuma eksistensi. Level ini adalah tentang ilusi. Ilusi bahwa kerja keras sama dengan sukses. Padahal, yang benar itu, kerja cerdas plus sadar sama dengan peluang naik level. Di sini, kamu tukar waktu dengan uang. Tapi waktu adalah satu-satunya aset yang gak bisa dibeli kembali. Dan kamu kasih itu ke sistem, dengan murah. Ini bukan salahmu. Ini hasil desain. Kamu dididik jadi, baik, bukan jadi, bebas. Dibentuk untuk patuh, bukan untuk sadar. Dan yang paling licik, sistem membuatmu merasa bersalah kalau kamu ingin lebih. Padahal keinginan untuk bebas adalah fitrah, bukan dosa. Level 2, konsumen tanpa kendali. Kalau kamu berhasil keluar dari level 1, selamat. Tapi awas, kamu belum bebas. Karena di level ini, kamu mulai punya uang, dan sistem langsung masuk untuk mengambilnya kembali. Bagaimana caranya? Dengan membuatmu konsumtif. Tanpa sadar, iklan, influencer, diskon, tren, gaya hidup, semuanya bekerja seperti sihir. Bukan untuk membuatmu bahagia, tapi supaya kamu belanja. Belanja apapun, asal keluar uang. Coba pikir, berapa banyak barang yang kamu beli, bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Atau karena, semua orang punya. Atau karena kamu cuma ingin validasi. Kamu mulai kerja keras untuk beli barang yang kamu kira bikin bahagia, padahal cuma bikin pusing. HP baru, tapi utangnya lama. Mobil keren, tapi cicilannya bikin jantung deg-degan. Dan lucunya, kamu pamer gaya hidup ke orang yang gak peduli. Di level ini, kamu percaya bahwa konsumsi adalah bentuk kesuksesan. Padahal itu cuma tanda bahwa kamu sedang dikendalikan. Kamu masuk dalam ekonomi yang disebut rat race of spending. Lari, belanja, lari lagi, gak pernah sampai. Sistem tahu, kamu punya penghasilan. Oke, kita lempar kamu ke gaya hidup yang melebihi itu. Akhirnya, kamu kerja keras bukan untuk menabung, tapi untuk membayar barang yang kamu beli demi pencitraan. Dan mereka bilang kamu bebas. Tidak, kamu baru saja masuk ke penjara yang lebih canggih, penjara konsumsi. Level 1 dan 2 ini terlihat normal, karena semua orang di sekitarmu juga di sana. Tapi hanya karena banyak yang nyasar, bukan berarti arah itu benar. Kamu harus berhenti sejenak, lihat ke sekitar, tanya ke diri sendiri, apakah ini hidup yang aku pilih, atau hidup yang dipilihkan untukku? Kalau kamu mulai bertanya, itu artinya kamu sedang bangun. Dan dari situlah permainan yang sebenarnya baru dimulai. Level 3, ilusi kepemilikan. Selamat datang di level yang paling membingungkan. Di sini, kamu merasa naik kelas. Tapi sebenarnya, kamu cuma naik jebakan. Kamu punya rumah, katanya. Kamu punya mobil, katanya. Kamu punya gadget terbaru, katanya. Tapi coba lihat suratnya.
Lihat cicilannya, lihat kontraknya, apakah benar itu milikmu, atau milik bank. Inilah level di mana sistem mulai bermain halus. Ia membuatmu percaya bahwa memiliki sama dengan sukses. Bahwa kepemilikan itu simbol, naik kelas. Padahal seringkali, itu cuma simbol bahwa kamu sedang terikat. Kamu mulai mengunci masa depanmu demi sesuatu yang kamu belum punya sepenuhnya. 30 tahun cicilan rumah, 5 tahun cicilan mobil, belum lagi bunga dan penalti. Dan kamu tetap percaya kamu sudah merdeka. Sistem sangat paham bahwa manusia punya dua kelemahan besar. Ingin terlihat berhasil dan takut dianggap gagal. Itu sebabnya, kamu diberi kemudahan kredit. Karena orang lapar status, lebih mudah dikendalikan daripada orang lapar makanan. Kamu mulai hidup dengan standar yang kamu kira pilihan, padahal itu tuntutan. Dari luar kamu terlihat pencapaian, padahal di dalam kamu gelisah, khawatir tiap bulan, dan hidup dalam tekanan angsuran. Ini bukan tentang anti rumah, anti mobil, anti kemajuan. Tapi tentang sadar, apakah kamu yang punya barang, atau barang yang punya kamu. Level 4, kejar status, bukan makna. Jika kamu sudah terbiasa dengan memiliki, maka sistem bawa kamu ke panggung berikutnya. Pencitraan, pengakuan, persaingan sosial, ini bukan lagi soal barang, tapi soal bagaimana kamu dilihat. Jabatan, gelar, branded, networking, feed Instagram, followers, link LinkedIn, semua jadi mata uang baru. Semua jadi standar palsu untuk mengukur nilai seseorang. Kamu mulai hidup untuk dinilai. Bukan untuk hidup. Kamu kerja bukan lagi untuk bertumbuh. Tapi untuk terlihat sibuk, terlihat penting, terlihat sukses. Kamu ikut seminar bukan untuk belajar, tapi supaya bisa posting, iwastere. Kamu pakai barang mahal, bukan karena perlu, tapi karena takut dibilang ketinggalan. Dan perlahan, kamu kehilangan arah. Hidupmu jadi panggung. Semua yang kamu lakukan harus punya nilai tampil. Tapi saat lampu kamera mati, kamu lelah, kosong, bahkan kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Sistem sudah berhasil. Kamu bukan cuma dikendalikan. Kamu sekarang saling mengendalikan satu sama lain. Karena orang yang merasa dirinya kurang, akan selalu sibuk membuktikan. Dan sistem suka itu. Karena itu membuatmu terus berlari. Tanpa sadar, kamu sedang jadi bahan bakar bagi mesin yang tak peduli padamu. Level 3 dan 4 ini sering terlihat seperti puncak. Tapi puncak dari apa? Kalau kamu merasa makin tinggi tapi makin cemas. Makin kaya tapi makin stres. Makin sukses tapi makin kehilangan makna. Mungkin kamu bukan naik. Mungkin kamu cuma makin terjebak. Ingat, kapitalisme bukan tentang siapa yang paling kaya. Tapi siapa yang paling dikendalikan tanpa sadar. Dan ironisnya, makin tinggi levelnya, makin halus permainannya, makin sulit disadari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kalau kamu merasa relate, itu artinya kamu sedang sadar. Dan kesadaran adalah pintu keluar pertama dari jebakan ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap menembus ke level 5, kebangkitan kesadaran? Level 5, kesadaran, keluar dari permainan tanpa keluar dari dunia. Kalau kamu sudah sampai di sini, itu artinya kamu sudah mulai bangun. Mungkin kamu belum bebas sepenuhnya, tapi kamu sudah mulai bertanya. Dan percaya atau tidak, itu lebih berbahaya bagi sistem. Daripada orang kaya yang masih tertidur. Level 5 bukan tentang jadi miliarder. Bukan tentang pensiun muda, atau tinggal di pulau tropis. Ini bukan akhir cerita, tapi awal kesadaran. Disinilah kamu mulai sadar. Bahwa seluruh permainan kapitalisme modern dirancang bukan untuk memiskinkanmu secara uang. Tapi secara waktu, pikiran, dan identitas. Kamu mulai melihat uang bukan sebagai tujuan. Tapi sebagai alat, kamu tidak lagi bekerja demi gaji. Tapi membangun nilai yang bisa bertahan. Kamu tidak mengejar status, tapi mengejar makna. Kamu tidak lagi ingin terlihat kaya. Karena kamu sudah merasa cukup. Di level ini, kamu mulai mengelola uang, bukan dikelola uang. Kamu punya pendapatan pasif, aset produktif, dan cara berpikir mandiri. Bukan karena kamu ikut tren bisnis. Tapi karena kamu sadar, satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkaran adalah menciptakan sistemmu sendiri. Kamu mulai menolak jadi alat dari orang lain. Dan memilih jadi pemain, dalam versi permainan yang kamu atur sendiri. Kamu tidak lagi silau pada gaya hidup orang. Karena kamu tahu,
Banyak orang terlihat bersinar, padahal di dalamnya hancur. Tapi ingat, level ini tidak membuatmu sombong. Justru kamu jadi lebih rendah hati. Kamu tidak ingin pamer kesuksesan, karena kamu tahu, banyak yang masih terjebak. Dan kamu memilih jadi cahaya, bukan spotlight. Disinilah kamu mulai membantu orang lain naik level. Kamu mulai berbagi, bukan untuk konten. Tapi karena kamu tahu, hidup ini terlalu singkat untuk sekadar berlomba. Karena pada akhirnya, kapitalisme tak bisa kita runtuhkan. Tapi kita bisa memahami permainannya. Kita bisa berhenti jadi pion, dan mulai jadi pemain sadar. Bukan dengan marah pada sistem, tapi dengan bangun dari tidur panjang. Dengan belajar, dengan bertanya, dengan menata ulang arah hidup. Bukan hanya kerja keras, tapi kerja penuh kesadaran. Penutup, pertanyaannya hari ini bukan, berapa saldo tabunganmu, berapa followersmu, sudah punya rumah atau belum? Tapi, sudah sampai di level berapa, dan apakah kamu hidup dengan sadar? Karena dunia ini memang tidak adil. Tapi bukan berarti kamu harus ikut jadi korban diam-diam. Bangkitlah, buka matamu, keluar dari barisan, dan mulailah jadi manusia yang hidup sepenuhnya. Karena hanya sedikit yang akan naik ke level 5. Dan sisanya akan hidup lama, dalam permainan yang mereka bahkan tidak sadari sedang dimainkan.